Pada hari ini saya sudah menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Suku Minasa. Tentunya atas kepercayaan yang diberikan oleh kantor wilayah dan divisi PAS, saya harus melaksanakan tugas, tentunya apa yang telah dilakukan oleh Kalapas yang lama. Saya mencoba untuk melanjutkan, walaupun mungkin saya bisa memperbaiki untuk lapas narkotika lebih baik dan lebih maju lagi. Nah, kira-kira apa langkah-langkahnya Bang untuk memenuhi hal seperti itu, Bang? Tentunya langkah-langkah pertama mencoba untuk memberikan penguatan pembinaan kepada kepegawai dulu. Kemudian tentunya saya melakukan pendekatan dengan warga binaan, sehingga keberadaan saya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Narkotika Suku Minasa bisa diterima oleh mereka. Kemudian agar saya juga bisa melakukan program-program pembinaan sesuai yang diharapkan untuk perubahan perilaku warga binaan, khususnya warga binaan terkait dengan kasus narkoba. Bapak, visi misi sekarang udah nggak ada visi misi ya, karena visi misi itu sekarang sudah presiden. Iya, siap. Nanti ada kabar dari pegawai di rutan ini Bang, Ada di rutan. Oh, untuk seluruh pegawai ya. Yang pertama adalah melakukan pembinaan agar seluruh pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjauhi keterlibatan dengan narkoba. Ya, tentunya harapan kami sebagai pimpinan wilayah ya Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan terhadap pejabat baru ke pelaksana tugas ya, karena memang yang definitif belum ada. Jadi kami menunjuk pelaksana tugas Kalapas kelas 2A Narkotika Suku Minasa, yaitu Kabid Pembinaan Kantor Wilayah Pak Rahnianto. Yang harapan kami tentunya Pak Rahnianto ini yang pertama itu
harus melaksanakan konsolidasi dulu ya, konsolidasi ke dalam maupun keluar, ke internal maupun eksternal. Itu yang kami harapkan. Dia harus segera beradaptasi, dia harus segera menyesuaikan diri dengan kondisi lapas narkotika Sumut Minahasa. Nah, setelah berkonsolidasi, tentunya dia akan tahu permasalahan-permasalahan apa yang ada di lapas narkotika. Kalau memang semua program pembinaan sudah berjalan dengan baik, ya tanggung jawab dia harus mempertahankan. Syukur-syukur bisa meningkatkan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Kalapas sebelumnya. Itu harapan kami. Jadi tidak hanya mempertahankan, syukur-syukur PLT nanti bisa meningkatkan. Itu. Kalau untuk targetnya ada nggak yang dikasih kepada Kalapas yang baru? Ya karena ini pelaksanaan tugas ya tentunya kita nggak perlu target lah ya. Kan boleh dikatakan dia kan bukan Kalapas definitif. Dia bisa mempertahankan kondisi yang ada saja itu sudah bagus. Dan yang paling penting bagi saya Pak Ranyanto nanti itu betul-betul melaksanakan yang tadi saya sampaikan dalam sambutan saya on the track ya. On the track itu artinya melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sesuai SOP yang ada. Itu yang paling penting. Kalau untuk mengenai pesan tadi yang disampaikan tadi untuk semua para pejabat, seperti apa tadi pesan? Yang intinya aja, Pak. Intinya kepada semua para KOPT masyarakat Sulsel, karena ini hadir banyak ya para kalapas Karutan. Ya kesempatan saya juga saya sampaikan supaya para kalapas Karutan ini dalam melaksanakan tugasnya itu on the track, sesuai dengan track, sesuai dengan pedoman, sesuai dengan peraturan, prosedur perundang-undangan yang berlaku. Tadi saya sampaikan, ketika kita melakukan tugas sesuai dengan peraturan, sesuai perundang-undangan yang berlaku, insya Allah kita itu selamat dan sukses. Dan saya yakin itu. Makanya saya bilang jangan coba-coba melanggar dari aturan. Karena ketika coba-coba melanggar aturan, keluar dari aturan, ya siap-siap akan kena tindakan disiplin. Kan begitu. Menangani mulai dari makan, edar, bandar sekalipun, sehingga kebersamaan mereka di dalam sini memberikan peluang kontaminasi informasi, proses adaptasi yang secara dalam waktu lama. Jadi potensinya akan lebih jauh ketika tidak disentuh dengan program pembinaan. Program pembinaan yang kami lakukan adalah melakukan kegiatan rehabilitasi yang kolaborasi kegiatannya ini digabungkan dengan pembinaan. Sehingga berbeda dengan kondisi di luar program rehabilitasi ini. Tahun 2020 kami melakukan kegiatan rehabilitasi dengan anggaran internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sebelumnya kami hanya melakukan kegiatan inisiatif, kegiatan yang sifatnya berkesinambungan inisiatif dengan memanfaatkan teman-teman konselor, memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga ini berjalan sejak 2014 sampai 2019. 2020 alhamdulillah kami mendapat anggaran, sehingga dari tahun 2020 ini kami ditargetkan rehabilitasi 800 orang. Apa yang dilakukan dalam program rehabilitasi? Program rehabilitasi mengutamakan perubahan perilaku dengan mengedepankan self mutual self. Jadi perubahan perilaku itu dari individu yang bersangkutan dan individu kelompoknya, sehingga ini suatu komunitas yang kita bentuk dan dia berkolaborasi melakukan kegiatan mulai dari pagi sampai menjelang tutup kamar dengan melibatkan potensi kelompok mereka yang ada. Posisi kami di luar kelompok itu diwakili oleh para konselor yang termasuk pembinaan mental ya Pak? Ya, termasuk pembinaan mental. Nah, sehingga setiap hari konselor mempunyai progres perubahan perilaku sedikit demi sedikit, perubahan perilaku kepercayaan diri, perubahan perilaku terhadap peningkatan kepercayaan keagamaan, melaksanakan sholat dan seterusnya. Inilah yang dimonitor oleh para konselor. Selama masa pandemi COVID ini, kami melakukan pembinaan atau konseling dengan konselor itu menggunakan telekonferensi. Kita lakukan itu sehingga kita petugas
mendampingi atau menjadi instruktur dalam proses program rehabilitasi ini selama masa pandemi. Untuk jumlah warga binaan sendiri Pak terakhir Pak berapa tadi lepas bagi Pak? Untuk hari ini berjumlah 997 orang yang mengikuti program rehabilitasi 800 orang.